Mari kita bahas Small Group Discussion, atau disingkat, SGD. Small Group Discussion atau SGD, merupakan pendekatan pembelajaran yang membawa mahasiswa ke dalam dinamika kelompok kecil, menciptakan ruang bagi mereka untuk bersama-sama menjelajahi dan mendiskusikan konsep serta ide. Dalam format yang intim, biasanya terdiri dari 4 hingga 6 orang, mahasiswa dapat merasakan pengalaman belajar yang lebih mendalam dan terfokus. Lalu bagaimana cara SGD memfasilitasi pembelajarannya? Yang pertama, pertukaran ide dan pendapat. Kelompok kecil di SGD memberikan platform bagi mahasiswa untuk saling berbagi ide dan pendapat. Diskusi intensif ini tidak hanya memperkaya perspektif masing-masing anggota kelompok tetapi juga menghadirkan kesempatan untuk membuka wawasan baru. Yang kedua, kolaborasi dalam pembelajaran. Konsep kolaboratif sangat menonjol dalam SGD. Mahasiswa tidak hanya mengasah pemahaman mereka sendiri, tetapi juga mengambil manfaat dari keberagaman pemikiran di antara anggota kelompok. Proses ini secara efektif merangsang pemikiran kritis dan kreatif. Yang ketiga, pembelajaran sosial. SGD mempromosikan pembelajaran sosial, memungkinkan mahasiswa untuk tidak hanya belajar dari materi tetapi juga satu sama lain. Interaksi ini membantu dalam pembangunan keterampilan sosial, seperti komunikasi yang efektif dan kemampuan berkolaborasi. Lalu bagaimana peran dosen sebagai pemandu, motivator, dan fasilitator? Yang pertama, sebagai pendamping yang peduli. Dosen, sebagai pendamping, tidak hanya memberikan arahan akademis tetapi juga mendukung kebutuhan kelompok. Mereka memastikan bahwa atmosfer dalam kelompok tetap inklusif dan memotivasi setiap anggota untuk berpartisipasi aktif. Yang kedua, sebagai motivator penuh semangat. Dalam SGD, dosen adalah pendorong semangat. Mereka memberikan dorongan kepada mahasiswa untuk berbicara dan berkontribusi tanpa takut, menciptakan lingkungan yang mendukung keberanian berpendapat. Yang ketiga, sebagai fasilitator yang efektif. Sebagai fasilitator, dosen membantu kelompok mengatasi hambatan dalam komunikasi, memastikan bahwa diskusi tetap terfokus pada tujuan pembelajaran, dan menciptakan ruang bagi semua suara untuk didengar. Yang keempat, sebagai penilaian yang membangun. Dosen memberikan penilaian yang adil dan konstruktif terhadap partisipasi kelompok. Ini mencakup memberikan umpan balik yang membantu mahasiswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kemampuan komunikasi. Yang kelima, sebagai pemfasilitas pembelajaran. Sebagai pemfasilitas pembelajaran, dosen menyajikan konteks tambahan, mengaitkan diskusi dengan materi pembelajaran, dan membantu mahasiswa melihat keterkaitan antar konsep. Lalu kemampuan apa yang diperoleh mahasiswa melalui aktivitas belajar SGD? Pertama, kerjasama. Membentuk kelompok kecil memungkinkan mahasiswa belajar bekerja sama secara efektif. Mereka belajar untuk mendengarkan ide dan pandangan sesama anggota kelompok, bekerja menuju tujuan bersama, dan membagi tugas dengan bijaksana. Kedua, komunikasi. Aktivitas seperti berdiskusi, mempresentasikan paper, dan memberikan umpan balik mengasah kemampuan komunikasi mahasiswa. Mereka belajar untuk menyampaikan ide dengan jelas, mendengarkan dengan baik, dan berkomunikasi secara efektif. Ketiga, skill presentasi. Mempraktikkan presentasi paper di kelas membantu mahasiswa mengasah keterampilan presentasi mereka. Mereka belajar untuk menyusun argumen dengan baik, memanage waktu, dan berbicara di depan umum dengan percaya diri. Keempat, mengemukakan pendapat. Berdiskusi dan menyampaikan pendapat dengan argumentasi yang baik membantu mahasiswa mengembangkan kemampuan untuk menyuarakan ide dengan jelas dan meyakinkan. Kelima, leadership atau kepemimpinan. Dalam kelompok, mahasiswa dapat memahami dinamika kepemimpinan. Mereka belajar untuk mengarahkan diskusi, memotivasi anggota kelompok, dan mengambil inisiatif.
Keenam, kemampuan analisis. Aktivitas seperti menelaah latihan, kuis, tugas menulis, dan membandingkan teori dan konsep membangun kemampuan analitis mahasiswa dalam mengurai informasi dan menyusun pemahaman yang mendalam. Ketujuh, saling menghargai. Berdiskusi dan bekerja dalam kelompok membawa pemahaman akan pentingnya saling menghargai perbedaan pendapat dan sudut pandang. Kedelapan, berpikir kritis. Mahasiswa dilatih untuk mengevaluasi informasi, menyimpulkan poin-poin penting, dan mengembangkan pemikiran kritis melalui diskusi dan analisis materi. Kesembilan, percaya diri. Aktivitas presentasi di depan kelompok dan diskusi membantu mahasiswa membangun rasa percaya diri dalam menyampaikan ide dan pandangan mereka. Kesepuluh, inisiatif. Melalui berbagai aktivitas, mahasiswa belajar untuk mengambil inisiatif dalam pembelajaran, termasuk pemilihan bahan diskusi dan mengemukakan ide-ide baru. Kesebelas, tanggung jawab. Mempelajari bagaimana bekerja dalam kelompok mendorong mahasiswa untuk mengambil tanggung jawab atas tugas dan kontribusi mereka. Ke-12, mengambil keputusan. Berdiskusi dan menyelesaikan masalah bersama membantu mahasiswa mengasah kemampuan pengambilan keputusan mereka. Ke-13, pemahaman materi lebih cepat. Aktivitas diskusi dan analisis membantu mahasiswa memahami materi lebih cepat karena mereka terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Lalu ada lagi, bagaimana aktivitas dosen untuk mendorong pembelajaran? Pertama, perancangan bahan diskusi dan aturan. Dosen berperan dalam mempersiapkan materi diskusi yang relevan dan merancang aturan yang mendukung lingkungan belajar yang positif. Kedua, moderator diskusi. Dosen berperan sebagai moderator, memandu diskusi, memastikan kelancaran, dan mengelola waktu agar diskusi tetap terfokus pada tujuan pembelajaran. Ketiga, umpan balik. Dosen memberikan umpan balik yang konstruktif terhadap partisipasi mahasiswa, membantu mereka memahami kekuatan dan area pengembangan mereka. Keempat, evaluasi. Dosen melakukan evaluasi terhadap kemajuan mahasiswa, baik dalam hal pengetahuan maupun kemampuan interpersonal mereka, untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Dengan kombinasi aktivitas belajar dan peran dosen, mahasiswa dapat mengembangkan berbagai keterampilan yang esensial untuk sukses dalam lingkungan akademis dan profesional.